Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reika Rilda Saputri, BP 18010053. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, definisi siklus produksi. Rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data yang terus terjadi berkaitan dengan pembuatan produk. Di sini ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama ada perancangan produk, yang kedua perencanaan, yang ketiga penjadwalan produksi, operasi produksi, yang keempat ada akuntansi biaya. Selanjutnya perancangan produk. Di sini tujuan aktivitas ini untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, fungsi, dan serta secara simultan meminimalkan biaya produksi. Selanjutnya, aktivitas perancangan produk menciptakan 2 dokumen utama. Yang pertama ada daftar bahan baku dan yang kedua ada daftar operasi. Selanjutnya, bagaimana para akuntan dapat terlibat dalam perancangan produk? Yang pertama ada para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat laba. Dan yang kedua, memastikan bahwa SIA dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya penyetelan mesin dan penanganan bahan baku yang terkait dengan berbagai alternatif desain produk. Selanjutnya, tujuan dari langkah ini adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Di sini ada 2 metode yang biasa dari perencanaan produksi. Yang pertama ada perencanaan sumber daya produksi atau MRP. MRP adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Dan yang kedua ada sistem produksi just in time atau JIT. Tujuan dari JIT ini adalah untuk meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Selanjutnya, cara akuntan dapat terlibat dalam perencanaan dan penjadwalan. Yang di sini caranya yang pertama untuk akuntan harus memastikan bahwa SIA mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Yang kedua, para akuntan juga dapat membantu perusahaan memilih antara MRP atau JIT untuk melihat manakah yang lebih tepat untuk perencanaan penjadwalan produksi perusahaan. Selanjutnya, operasi produksi. Yang pertama, cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Yang kedua, Computer Interactive Manufacture atau CIM adalah penggunaan berbagai bentuk TI dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer. Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut dari proses operasi produksi. Yang pertama ada bahan baku yang digunakan, yang kedua jam tenaga kerja yang digunakan, yang ketiga operasi mesin yang dilakukan, dan yang keempat serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Selanjutnya di sini ada 3 tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya. Yang pertama, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Dan yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk dan digunakan dalam menetapkan harga. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan.
Dan selanjutnya ada dua jenis akuntansi biaya. Yang pertama ada harga pokok pesanan. Perhitungan biaya pesanan membebankan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan tertentu. Dan yang kedua ada harga pokok proses. Perhitungan biaya proses membebankan biaya ke setiap proses dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Selanjutnya tujuan dari pengendalian. Tujuan dari pengendalian ini ada 6. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dan proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Dan yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya ancaman dari pengendalian. Di sini juga ada 6. Yang pertama, transaksi yang tidak diotorisasi. Yang kedua, pencurian atau pengerusakan persediaan dan aktiva tetap. Ketiga, kesalahan pencatatan dan posting. Yang keempat, kehilangan data. Yang kelima, masalah tidak efisien. Dan yang keenam, pengendalian kualitas. Selanjutnya prosedur dari pengendalian. Di sini ada 5. Yang pertama, ramalan penjualan dan catatan persediaan yang akurat. Yang kedua, otorisasi produksi. Yang ketiga, larangan akses ke program perencanaan produksi dan ke dokumen pesanan produksi yang kosong. Yang keempat, pemisahan tugas yang memadai. Yang kelima, laporan kinerja reguler. Sekian dari penjelasan siklus produksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.